adik-adik, selamat pagi. Shalom, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa baik ya. Kak Lastri berharap adik-adik sehat semua, luar biasa baik. Sehingga kita bisa bersuka cita hari ini untuk memuji nama dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Nah, adik-adik sudah dipersiapkan belum Alkitab, Kidung Ceria, dan juga persembahannya? Sudah? Kalau sudah berarti adik-adik sudah siap untuk menghadap Tuhan. Baik adik-adik, mari kita persiapkan hati kita. Kita ambil waktu saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Baik adik-adik, pagi hari ini kita akan awali dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Ceria nomor 120. Kidung Ceria nomor 120 kita akan nyanyikan ayat 1 dan ayat yang kedua dengan judul Muliakan Allah Bapa. Mari adik-adik, jika sudah ketemu Kidung Ceria nomor 120, mari kita bangkit berdiri dan kita bernyanyi bersama. Nah adik-adik, kita akan masuk ke dalam pelayanan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita meminta bimbingan Roh Kudus terlebih dahulu. Mari adik-adik, kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih atas berkat dan kasih karunia-Mu ya Tuhan terhadap setiap kami, sehingga kami bisa melakukan aktivitas kami, bisa menghirup udara segar, dan juga bisa berkumpul di rumah kami masing-masing untuk ibadah IHMPA pada pagi hari ini. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya urapi kami agar kami dapat mengerti apa yang diceritakan oleh Kakak Layan. Biarlah kami menjadi anak-anak yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan, yang dapat duduk manis dan dapat menyimak cerita Kakak Layan dengan baik. Berkati juga Kakak Layan yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Kakak Layan dapat menyampaikan firman-Mu juga dengan baik kepada kami, sehingga kami anak-anak-Mu ini dapat mengerti arti dari firman-Mu Tuhan. Tuhan, inilah doa kami. Kiranya Tuhan pimpin juga ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami. Inilah doa kami Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada minggu pagi ini terambil dari Keluaran 15 ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-27. Kita baca bersama-sama.
di Mara dan di Elim. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, "Apakah yang akan kami minum?" Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, "Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau." Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, adik-adik diberkati Tuhan Yesus. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya, yang tertulis tadi dari Keluaran 15 ya, ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-27. Kakak pada pagi hari ini mau mengingatkan adik-adik kembali. Siapa itu bangsa Israel? Bangsa Israel ini bangsa yang tegar tengkuk. Bangsa yang selalu tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Padahal kalau adik-adik baca ya, dari perjanjian lama, siapa yang selalu melindungi bangsa Israel? Kita tahu ya, Tuhan Allah. Bacaan kita di Mara dan di Elim. Pada saat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir yang dipimpin oleh Nabi Musa, mereka melewati Laut Teberau. Itu pada ayatnya yang ke-22 ya. Musa mengajak bangsa Israel melewati Laut Teberau. Mereka selama 3 hari lamanya dalam perjalanan tinggal di padang gurun, tidak menemukan air. Nah, karena kasihnya Tuhan kepada mereka, pada ayatnya yang ke-23 adik-adik, sampailah bangsa Israel di Mara. Bukan marah-marah ya tempatnya ya, maksudnya Mara. Di Mara ini adik-adik mereka menemukan air, tapi rasa air itu pahit. Kalau adik-adik pernah merasakan makanan atau minuman yang pahit, tahu lah ya rasanya ya, rasa pahit, rasa asin, rasa asam, pasti tahu. Kalau rasa air putih, adik-adik tahu ya rasanya ya, rasanya segar. Iya, ada nggak yang jawab segar Kak Sonta? Kalau rasa air putih ini segar, dia tidak ada rasa. Tapi kalau kita minum rasanya segar. Ya adik-adik,
pada saat dimarah adik-adik, mereka menemukan air pahit. Mereka lalu marah-marah kepada Musa. Musa, Musa, kenapa kamu bawa kami keluar dari tanah Mesir? Lebih baik kami tinggal di Mesir. Walaupun kami di sana tersiksa, tapi kami dapat makan, kami dapat minum. Kenapa Musa bawa kami keluar dari tanah Mesir? Makanan kami tidak ketemu, minuman kami ketemu, tapi pahit rasanya. Kata bangsa Israel itu pada ayatnya yang ke-24. Nah, lalu pada ayatnya yang ke-25 adik-adik, Musa berdoa meminta kepada Tuhan. Musa itu tidak bersungut-sungut juga. Tidak. Musa itu memimpin bangsa Israel. Dia seorang pemimpin. Dia seorang pemimpin yang sejati. Musa seorang pemimpin yang takut akan Tuhan. Musa pemimpin yang mengandalkan Tuhan. Musa ini tidak bersungut-sungut loh seperti bangsa Israel. Musa ini tidak marah-marah loh seperti bangsa Israel. Musa berdoa. Musa katakan kepada Tuhan, Tuhan tolong kami. Itu pada ayatnya yang ke-25. Lalu Tuhan menunjukkan mujizat luar biasa, kebaikan Tuhan loh. Pada saat kita minta pertolongan Tuhan, percaya adik-adik, Tuhan akan tolong adik-adik. Lalu Tuhan menunjukkan sebatang kayu. Sepotong kayu. Kalau dipikir-pikir adik-adik, sepotong kayu bisa loh Tuhan pakai. Pada ayat yang ke-25, Musa lemparkan kayu itu. Lalu Musa melemparkan kayu itu ke dalam air. Dilemparkan Musa kayu itu ke dalam air. Lalu air itu rasanya seger adik-adik, tidak pahit lagi. Wow, Tuhan kita luar biasa ya adik-adik ya. Lalu pada ayatnya yang ke-26, kata Tuhan kepada semua bangsa Israel, siapapun yang mengikuti peraturanku, siapapun yang mau dengar-dengaran akan perintahku, kata Tuhan pada ayatnya yang ke-26, aku Tuhan Allahmu tidak akan menimpahkan apapun yang tidak baik kepada kalian, kata Tuhan ya kepada bangsa Israel itu pada ayatnya yang ke-26. Lalu adik-adik, pada ayatnya yang ke-27, bangsa Israel berjalan lalu sampai di Elim. Namanya Elim ya. Luar biasa adik-adik. Di Elim, bangsa Israel menemukan, apa itu tulisannya? Coba kita baca pada yang ke-27. Sesudah itu sampailah bangsa Israel, mereka itu bangsa Israel ya. Sampailah bangsa Israel di Elim. Di sana ada 12 mata air. Wow, 12 mata air luar biasa. Dan 70 pohon kurma. 70 pohon kurma. Lalu bangsa Israel berkemah di Elim. Wah, luar biasa ya adik-adik ya. Kalau Tuhan mau menolong adik-adik, selalulah beribadah, berdoa, baca firman Tuhan. Itu ya nomor 1 ya. Percaya Tuhan akan berikan yang terbaik kepada adik-adik. Nah, kakak mau bilang, bangsa Israel tidak kelaparan lagi, mereka tidak kehausan lagi, karena mereka sudah menemukan mata air, menemukan pohon kurma. Yang mau kakak katakan kepada adik-adik dari pembacaan kita pada minggu pagi ini, bisa nggak adik-adik seperti Nabi Musa? Pada saat adik-adik menghadapi pergumulan, bisa nggak adik-adik seperti Nabi Musa? Atau adik-adik mau seperti bangsa Israel? Marah-marah dulu,
bersungut-sungut dulu, menyalahkan Tuhan? Mau seperti itu? Jangan ya adik-adik ya. Mari kita selaku anak Tuhan Yesus harus bisa seperti Nabi Musa. Kita harus bisa menjadi pemimpin. Tentunya lebih dahulu kita pimpin diri kita, agar kita bisa menjadi pemimpin dimanapun Tuhan tempatkan kita. Ayo ya, kakak ingatkan ya. Kita harus bisa seperti Nabi Musa yang memimpin dirinya terlebih dahulu, baru memimpin bangsa Israel. Kita harus bisa memimpin diri kita sendiri dulu, baru kita bisa memimpin orang yang ada di sekitar kita. Tentunya selalulah mengucap syukur kepada Tuhan. Selalulah minta pertolongan kepada Tuhan. Sesulit apapun pergumulan yang adik-adik hadapi. Jadilah pemimpin sejati yang takut akan Tuhan. Amin. Baik adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita dari kakak Layan. Ingat, firman Tuhan yang sudah diceritakan oleh kakak Layan, jangan hanya dengar saja, tapi juga dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Baik adik-adik, mari kita respon firman Tuhan pada pagi hari ini sambil kita mengumpulkan persembahan dan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 20. Kidung Ceria nomor 20 dengan judul Bapa di Sorga Mengasihiku. Kita akan nyanyikan ayat 1 dan ayat yang kedua ya adik-adik. Mari, kalau sudah siap semuanya, kita nyanyikan Kidung Ceria nomor 20 bersama-sama ayat 1 dan ayat yang kedua. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Walaupun aku berjalan sesat, Yesus mencari diriku tetap, dan ku kembali ke pangkuannya, karena ku ingat kasih-Nya mesra. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Baiklah adik-adik, tadi sudah memberikan persembahannya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kakak akan selalu ingatkan kembali firman Tuhan pada tadi yang sudah kita dengar. Kita harus menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan, yang selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Baiklah, kita mau mengakhiri ibadah kita. Kita bersyafaat pada minggu pagi ini. Kita berdoa. Siapa yang mau didoakan, ayo doakan dulu keluarganya masing-masing. Sebelum kakak berdoa, kakak mau kita doa pribadi dulu memohon kepada Tuhan. Berdoa kita mulai.
Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat minggu pagi ini. Tuhan Yesus, Engkau lindungi kami seminggu kemarin. Dan minggu pagi ini kami bisa mengikuti ibadah, masih juga tetap lewat online. Semua itu karena kasih dan anugerah-Mu kepada kami. Kami bisa sehat. Kami bisa menjalani hari-hari kami dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus yang baik, inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu. Dimanapun kami berada Tuhan, kami mohon Tuhan Yesus, Engkau berkati, Engkau lindungi kami. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini, kami mau berdoa buat keluarga kami, buat papa kami, buat mama kami, buat keluarga besar kami. Lindungi, jagai, pelihara kami Tuhan. Dalam setiap pergumulan hidup kami, tolong kami Tuhan Yesus yang baik. Pakai kami Tuhan, sehingga kami menjadi orang-orang yang mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman yang mengingatkan kami, agar kami bisa menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan, yang bisa memimpin diri kami terlebih dahulu, sehingga kami bisa memimpin orang-orang di sekitar kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu di surga. Tuhan Yesus yang baik, inilah keluarga kami Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi ini juga kami mau berdoa buat gereja kami GPIBJ Bulon. Berkati Tuhan Ibu Pendeta kami dan semua presbiter. Kiranya Tuhan Kau berikan kesehatan kepada mereka, agar mereka semua bisa melayani kami, jemaat-Mu di GPIBJ Bulon. Kami mau berdoa juga Tuhan, buat bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan Kau berkati pimpinan kami, Pak Presiden Jokowi. Kiranya Tuhan Kau berikan kesehatan, sehingga Bapak Presiden kami bisa memimpin kami sampai tingkat RT. Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkati, Engkau lindungi kami di bangsa kami ini, bangsa Indonesia, tempat kami pada saat ini berpijak. Tuhan Yesus yang baik, inilah kami Tuhan. Banyak sekali kesalahan yang sering kami lakukan, baik disengaja maupun tidak kami sengaja. Mohon ampun Tuhan, agar kami layak selalu datang ke hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dengarkanlah doa permohonan kami Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa, dan yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Baiklah adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu.